Halo teman-teman semuanya, selamat datang di laboratorium virtual. Kali ini kita akan melakukan uji coba natrium bikarbonat yang direaksikan dengan HCl dan dilakukan pemanasan. Nah, teman-teman pasti udah penasaran. Yuk kita belajar bersama. Ayo kita siapin alat dan bahannya. Teman-teman bisa simak ya. Jadi kita membutuhkan sodium karbonat dekahidrat, amonium klorida, sodium klorida, kertas lakmus merah, air perasan jeruk lemon, asam klorida, tabung reaksi, rak tabung reaksi, corong tustel, penutup kayu, pipet alir, batang pengaduk, gelas ukur, pipet tetes, spatula, dan gelas kimia berisi Aquades. Pertama-tama kita ambil spatula, lalu kita buka sodium karbonat dehidrat, kita ambil sebanyak 1 sendok, kita masukkan ke dalam tabung reaksi A. Setelah itu kita ambil 1 gram amonium klorida dengan spatula, lalu kita masukkan ke dalam tabung reaksi B. Sesudah dimasukkan, kita ambil lagi 1 gram sodium klorida ke dalam tabung reaksi C. Setelah itu kita ambil gelas kimia yang berisi Aquades dan kita ukur sebanyak 5 ml ke dalam gelas ukur, lalu masukkan ke dalam tabung reaksi A. Kita ukur lagi 5 ml dan kita masukkan ke dalam tabung reaksi B. Kita ukur lagi dengan mili yang sama dan kita masukkan ke dalam tabung reaksi C. Jika semua larutan sudah diberikan Aquades, maka kita ambil ketiga tabung tersebut lalu kita aduk sampai larutannya benar-benar homogen. Jika sudah, kita ambil kertas lakmus merah, setelah itu kita ambil pipet tetes dan mula-mula kita teteskan dulu larutan A ke dalam kertas lakmus. Teman-teman selalu amati ya apa yang terjadi, lalu kita ulang proses yang sama. Namun teman-teman jangan lupa untuk selalu mencuci pipet tetes sebelum memasukkan ke dalam larutan yang berbeda. Kita ulangi proses pengecekan pH pada kertas lakmus dengan menggunakan sampel A, B, dan sampel C hingga kita dapatkan suatu pengamatan. Tahap selanjutnya kita ukur 2 ml HCl ke dalam gelas ukur, lalu kita masukkan ke dalam sampel A, 2 ml ke dalam sampel B, dan 2 ml ke dalam sampel C. Selanjutnya kita ambil larutan tabung A dan kita letakkan ke dalam rak tabung reaksi. Setelah itu kita tutup dengan penutup kayu dan kita rakit di atas penutup kayu itu ada corong tustel. Lalu di sampingnya kita letakkan pipet alir dan kita masukkan beberapa tetes larutan asam klorida ke dalam corong tustel. Setelah itu kita ambil air perasan jeruk lemon, kita letakkan di bawah pipet alir. Nah teman-teman bisa melakukannya sesuai dengan rangkaian video yang saya tunjukkan ya. Nah reaksi yang terjadi, larutan di tabung A itu akan mengalir ke perasan jeruk lemon. Teman-teman amati ya apa yang terjadi. Lalu kita tambahkan larutan garam ke atas permukaan kertas lakmus. Nah, saat larutan garam sodium karbonat dehidrat ditambahkan ke kertas lakmus, setelah itu ada amonium klorida dan ada sodium klorida atau garam NaCl. Nah, teman-teman saat diamati ternyata hasilnya kertas lakmus A, B, dan C itu saat ditetesi sampel tetap mengalami perubahan dari merah
ke biru, yang artinya ketiga larutan tersebut merupakan larutan yang bersifat basa. Selanjutnya kita tambahkan larutan asam klorida pekat ke dalam sampel larutan. Teman-teman, saat diamati pada tabung A, ketika asam klorida encer dimasukkan dan ditambahkan dengan natrium karbonat dihidrat, ia akan menghasilkan natrium klorida, air, dan karbon dioksida, serta adanya buih-buih kuat dari reaksi tersebut. Nah, reaksi kimia yang terjadi adalah sebagai berikut. Yuk kita lanjut ke tabung reaksi B. Kita masukkan ya HCl ke tabung reaksi B. Nah, hasilnya adalah amonium klorida ditambahkan dengan HCl menjadi NH4Cl. Nah, mari kita lanjut ke tabung reaksi C dengan melakukan proses yang sama. Pada tabung C, ketika asam klorida encer kita masukkan ke dalam natrium hidroksida, akan menghasilkan garam natrium klorida dengan reaksi kimia sebagai berikut. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan tes uji coba dengan menggunakan sampel lemon. Saat ditambahkan lemon, gas karbon dioksida terbentuk ketika HCl bereaksi dengan natrium karbonat dekahidrat dan dialirkan ke dalam air kapur, sehingga air kapur berubah menjadi endapan berwarna putih susu. Sebagai penutup, dari hasil praktikum mengenai soda kue, NaHCO3 dan soda cuci, Na2CO3, dapat disimpulkan bahwa kedua zat tersebut merupakan senyawa basa yang memiliki sifat kimia berbeda. Soda kue bersifat basa lemah dan mudah terurai menghasilkan gas CO2 saat bereaksi dengan asam. Sedangkan soda cuci merupakan basa kuat yang dapat bereaksi lebih intensif dengan asam maupun air. Melalui percobaan ini, peserta didik dapat memahami perbedaan sifat kimia, reaksi, serta kegunaan kedua senyawa tersebut dalam kehidupan sehari-hari.